Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah, dinasti kedua setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah pemerintahan Rasulullah SAW yang kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian berdirilah dinasti Bani Umayyah. Nah, sekarang kita akan membahas dinasti Abbasiyah, dinasti kedua. Jadi dinasti Abbasiyah ini selama kurang lebih 6 abad, mulai dari 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah. Nama dinasti Abbasiyah. Jadi nama Abbasiyah itu sendiri diambil dari nama Abbas, pamannya Nabi. Sebelumnya kita ingat kembali bahwasanya kalau nama Bani Umayyah itu diambil, ingat ya, perhatikan, diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, anak dari Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki dua anak, Abdul Syam sama Hashim. Kalau Abdul Syam ini melahirkan anak Umayyah, anak Umayyah inilah yang dijadikan sebagai penamaan dinasti Bani Umayyah yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan Hashim memiliki anak Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, kemudian memiliki anak Abdullah, Abu Thalib, Abbas. Nah, nama Abbas inilah yang merupakan penisbatan nama dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Al-Abbas ini nama asal usul nama Bani Abbasiyah yang merupakan pamannya Nabi Muhammad, anak dari Abdul Muthalib. Kemudian adapun langkah-langkah bagaimana mendirikan Bani Abbasiyah, ada beberapa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari dinasti Bani Abbasiyah itu sendiri. Yang pertama, melakukan gerakan bawah tanah atau gerakan sembunyi-sembunyi, melakukan dakwah ke berbagai wilayah. Jadi membentuk gerakan bawah tanah, tokohnya yaitu Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. Ini melakukan gerakan bawah tanah dengan melakukan dakwah ke berbagai daerah untuk mengajak bergabung terhadap keluarga Bani Abbasiyah dan untuk keluar dari barisan pendukung dinasti Bani Umayyah. Kemudian melakukan politik bersahabat. Artinya, keturunan Abbas itu tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah, meskipun bertolak belakang dengan tujuan maksud menjalankan pemerintahan, tetapi mereka tidak menunjukkan sikap permusuhannya. Ini namanya politik bersahabat. Kemudian nama Bani Hashim. Kenapa menggunakan nama Bani Hashim? Jadi dalam gerakannya menggunakan nama Bani Hashim, bukan Bani Abbas, karena agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Jadi Ali bin Abi Thalib kan merupakan sepupu dari Rasulullah yang merupakan banyak pendukungnya. Sehingga agar mendapatkan dukungan dari kelompok Syiah golongan Ali, maka menggunakan nama Bani Hashim karena sama-sama keturunan Bani Hashim, baik Abbas maupun golongan Syiah. Kemudian Khurasan dijadikan sebagai pusat politik. Jadi menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, adapun tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah itu sendiri antara lain ada Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ini tokoh pertama kali yang mendongkrak. Jadi tokoh utama pendiri Daulah Bani Abbasiyah, sikap politiknya dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa Umar itu terjadi masa kedamaian. Sikap Umar yang ada terhadap golongan apapun itu dijadikan sebagai sarana Muhammad bin Ali untuk mencari dukungan terhadap kelompok-kelompok golongan-golongan yang menentang terhadap pemerintahan Bani Umayyah.
Jadi dengan cara tersebut ia berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia terutama di daerah Khurasan. Kemudian Abdullah bin Muhammad. Abdullah ini anak dari Muhammad bin Ali. Jadi namanya Abdullah bin Muhammad, tetapi terkenalnya dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Dia meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah terakhir. Jadi menumbangkannya ini ketika pada perang Al-Zab, di mana perang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi Abu Abbas As-Saffah berhasil mengalahkan Bani Umayyah dalam perang Al-Zab, kemudian dibaiat menjadi seorang khalifah. Jadi Abu Abbas As-Saffah khalifah pertama sekaligus dianggap sebagai pendiri khalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting dalam gerakan dakwah Abbasiyah. Setelah gerakan Abbasiyah cukup kuat, kemudian menyerang Bani Umayyah di bawah komandonya, berhasil memukul mundur pasukan Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Zab. Jadi panglima perangnya Abu Muslim Al-Khurasani, sedangkan Abu Abbas As-Saffah ini sebagai pemimpinnya. Dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah di Masjid Kufah. Ini adalah Abu Abbas As-Saffah, bukan Abu Muslim Al-Khurasani. Demikian tadi penjelasan tentang dinasti Bani Abbasiyah. Semoga bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.